Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang pada kali ini kita akan bahas adalah tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan dengan hutang lancar. Rasio ini juga mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang-hutang lancarnya yang segera harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah quick ratio atau rasio cepat, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi meskipun persediaan masuk kelompok aktiva lancar, namun dalam perhitungan quick ratio, nilai persediaan dianggap kurang cepat dapat digunakan sebagai alat untuk membayar kewajiban. Sehingga untuk menghitung rasio ini, nilai persediaan tidak kita tambahkan. Yang ketiga adalah rasio cash atau cash ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar uang kas yang dimiliki oleh perusahaan yang tersedia untuk dapat digunakan sebagai alat membayar hutang. Kemudian yang keempat adalah rasio cash turnover, yaitu rasio yang mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar hutang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah inventory to net working capital, yaitu rasio yang mengukur atau membandingkan antara nilai persediaan dengan modal kerja perusahaan. Untuk menghitung current ratio, dapat kita gunakan rumus berikut, yaitu current asset dibagi dengan current liabilities, atau aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar. Nah, hasil perhitungan current ratio baru bisa dikatakan perusahaan itu liquid jika hasilnya adalah 2:1, atau jika perusahaan itu memiliki 2 current asset dibandingkan dengan 1 current liabilities. Jadi artinya untuk membayar 1 kewajiban lancar, perusahaan memiliki 2 aktiva lancar. Nah, ini baru dikatakan perusahaan itu liquid. Ini adalah batas minimum. Nah, meskipun demikian, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa batas minimum baru bisa dikatakan perusahaan itu liquid tidak hanya berdasarkan rasio 2:1 tadi, namun juga lebih penting adalah kita bandingkan dengan rasio rata-rata industri. Berikutnya adalah quick ratio. Untuk menghitung quick ratio, kita gunakan rumus current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Nah, di dalam beberapa teori, hasil quick ratio yang dikatakan liquid itu adalah jika angka yang diperoleh adalah 1:1. Artinya adalah perusahaan mempunyai 1 aktiva lancar setelah dikurangi persediaan untuk membayar 1 kewajiban lancar. Nah, kalau kita lihat di sini 1 dibagi 1 itu kan habis. Nah, tapi kenapa perusahaan masih bisa dikatakan liquid atau mampu? Ya karena perusahaan masih memiliki persediaan. Karena persediaan tadi tidak diperhitungkan untuk membayar kewajiban lancar dalam rasio cepat atau quick ratio ini. Selanjutnya adalah rumus untuk menghitung cash ratio, yaitu
cash ditambah dengan bank dibagi dengan current liabilities. Cash ditambah bank di sini maksudnya adalah selain kas yang ada di perusahaan, juga harus kita tambahkan kas perusahaan yang ada di bank seperti giro dan lain-lain. Baru kita bagi dengan current liabilities. Kemudian untuk cash turnover, rumusnya adalah net sales dibagi dengan net working capital atau penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Yang terakhir adalah rumus untuk menghitung inventory to net working capital, yaitu persediaan atau inventory dibagi dengan current asset dikurang dengan current liabilities, atau aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan semua rasio-rasio likuiditas ini, jika hasil yang diperoleh itu semakin tinggi dari periode-periode sebelumnya, nah ini artinya adalah keadaan perusahaan tersebut lebih bagus atau pertumbuhan kinerjanya lebih bagus dari periode ke periode. Kenapa? Karena jika angka rasio-rasio ini semakin tinggi, artinya perusahaan juga mempunyai kemampuan yang lebih bagus atau kemampuan yang lebih tinggi untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajiban lancarnya yang segera harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Selain itu, yang harus diperhatikan lagi dalam menghitung analisa rasio likuiditas ini, bahwa akan lebih baik lagi jika hasil perhitungan rasio perusahaan tersebut berada di atas rasio rata-rata industri. Nah, jadi kita tidak boleh langsung puas, langsung merasa sudah bagus dari capaian rasio-rasio sebelumnya, namun kita juga harus lihat bagaimana rasio rata-rata perusahaan industri yang sama dengan perusahaan kita. Jangan nanti seperti frog in tempurung, kita ngerasa kita udah hebat, perusahaan kita udah paling bagus, ternyata ketika kita melihat perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis, banyak perusahaan-perusahaan lain itu yang lebih bagus rasionya. Nah, jadi kita berharap bahwa perusahaan kita rasionya nanti berada di atas rasio rata-rata industri. Jika di bawah rasio rata-rata industri, maka investor akan mencari perusahaan-perusahaan yang lebih bagus dari perusahaan kita. Nah, bagi para investor, bagi para calon investor yang akan meminjamkan dananya kepada perusahaan, ini sangat penting. Mereka harus memperhatikan bahwa jika perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi kewajiban lancarnya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut liquid. Namun sebaliknya, jika perusahaan tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk melunasi kewajiban lancarnya, maka perusahaan disebut dengan illiquid. Nah, kalau perusahaannya illiquid, investor tidak akan mau untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, jika perusahaan tadi kondisinya illiquid atau rasio-rasionya masih berada di bawah rasio rata-rata industri, perusahaan perlu mengambil kebijakan-kebijakan agar terjadi perbaikan angka-angka rasio likuiditas di masa yang akan datang. Sebagai contoh, misalnya kalau pada rasio lancar, perusahaan rasionya masih sangat rendah. Meskipun sudah di atas 200% atau 2:1 tadi, namun masih berada di bawah rasio rata-rata industri. Nah, seperti apa contoh kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan? Misalnya, dengan cara menambah aktiva lancar tanpa menambah hutang lancar. Nah, sehingga nanti rasio lancarnya dapat ditingkatkan. Rasio likuiditas ini sangat penting
dibahas dan dihitung karena dapat menjadi alat pemicu manajemen untuk memperbaiki kinerja keuangannya di masa yang akan datang. Nah, kenapa perusahaan perlu memperbaiki kinerja keuangannya? Karena perusahaan ingin mencari sumber dana. Perusahaan butuh dana dari para calon investor. Nah, untuk meyakinkan para investor, perusahaan harus bisa menunjukkan kinerja keuangan yang sehat. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.